Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajari Darto dengan NPM 201506167 dari Teknik Informatika kelas C Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengetahuan lingkungan tentang forestry and rangelands, yang berarti kehutanan dan padang rumput. Isi dari materi yang akan saya jelaskan adalah sebagai berikut. 1. Pengertian kehutanan dan padang rumput. 2. Cara melestarikan hutan dan padang rumput. 3. Manfaat hutan. 4. Dampak kerusakan hutan dan padang rumput. Pertama, pengertian kehutanan. Kehutanan adalah suatu praktik untuk membuat, mengelola, menggunakan, dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Hutan dan kehutanan memiliki arti yang berbeda. Definisi hutan menurut Undang-Undang tentang Kehutanan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Kehutanan sendiri memiliki definisi sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil buatan yang dilakukan secara terpadu. Cara melestarikan hutan. Yang pertama, melakukan reboisasi. Yang kedua, melakukan sistem tebang pilih. Yang ketiga, melakukan pemotongan secara merata. Yang pertama, reboisasi. Reboisasi adalah penanaman hutan kembali. Tujuannya berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia karena pohon menghasilkan oksigen, membangun habitat dan ekosistem alam, mencegah pemanasan global. Yang kedua, melakukan sistem tebang pilih atau selective cutting. Tebang pilih adalah kegiatan memilih pohon yang layak dipotong atau tingginya melebihi tinggi yang lain. Hal ini dilakukan agar pohon yang tingginya lebih rendah mendapat cahaya matahari secara merata dan tidak ditutupi oleh pohon yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah clear cutting. Maksud dari pemotongan secara merata ini adalah dengan cara memotong seluruh pohon di area tersebut, di area ini, lalu ditanam kembali di tempat yang sudah dipotong. Hal ini bertujuan agar seluruh pohon memiliki tinggi dan kualitas yang sama, dan juga mudah untuk dipantau perkembangannya. Lanjut, manfaat hutan. Yang pertama adalah menjaga tanah agar tetap subur. Yang kedua adalah mencegah kekeringan dan bencana akibat deforestasi seperti banjir dan tanah longsor. Yang ketiga, menjadi habitat dan ekosistem bagi hewan dan tumbuhan. Yang keempat, menjadi paru-paru dunia karena menghasilkan banyak oksigen. Pengertian padang rumput. Sebuah padang rumput merupakan habitat terbuka, ladang atau lapangan yang ditumbuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu lainnya. Padang rumput menarik banyak satwa liar dan mendukung flora dan fauna yang tidak dapat berkembang di habitat lingkungan. Padang rumput menyediakan area untuk bersarang, mengumpulkan makanan, dan kadang-kadang berlindung. Jika vegetasi cukup tinggi, menjadikannya penting secara ekologi. Juga ada beberapa jenis padang rumput yang telah diketahui seperti padang rumput tinggi, rumput rendah, semak belukar, sabana, tundra, dan lain-lain. Cara menjaga padang rumput. Ini adalah salah satu cara saya yang pilih untuk menjaga padang rumput. Pada gambar ini, pengembalaan berlebihan atau overgrazing. Jika kita menaruh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sapi pada suatu padang rumput atau lebih, itu akan mengakibatkan pengembalaan berlebihan. Maksudnya, rumput pada padang rumput di sana akan cepat habis dalam waktu jangka pendek, sehingga padang rumput tidak dapat bertahan lama. Solusinya, agar tidak berlebihan atau tidak overgrazing, adalah setiap peternak, seperti peternak sapi biru dan peternak sapi coklat, maksimal menaruh 2 sapi pada suatu padang rumput. Hal ini dapat dilakukan agar rumput pada padang rumput di sana tetap tidak cepat habis dan dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama. Cara lainnya adalah tidak membabat habis padang rumput untuk menjadikan kepentingan industri
Karena padang rumput ini sangat berguna untuk makhluk hidup, contohnya untuk tempat tinggal berbagai hewan dan juga dapat digunakan sebagai pakan dan hewan ternak. Dampak kerusakan hutan dan padang rumput. Yang pertama adalah terganggunya siklus air. Pohon memiliki peranan yang penting dalam siklus air, yaitu menyerap curah hujan serta menghasilkan uap air yang nantinya akan dilepaskan ke atmosfer. Dengan kata lain, semakin sedikit jumlah pohon yang ada di bumi, maka itu berarti kandungan air di udara yang nantinya akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk hujan juga sedikit. Nantinya, hal tersebut dapat menyebabkan tanah menjadi kering, sehingga sulit bagi tanaman untuk terus hidup. Selain itu, pohon juga berperan dalam mengurangi tingkat polusi air, yaitu dengan menghentikan pencemaran. Dengan semakin banyak berkurangnya jumlah pohon-pohon yang ada di hutan dan padang rumput, akibat kegiatan deforestasi, maka hutan tidak bisa lagi menjalankan fungsinya dalam menjaga tata letak air. Yang kedua, mengakibatkan banjir. Banjir akibat banyaknya pohon yang ditebang. Dengan tiadanya pohon, maka pada saat musim hujan, tanah tidak bisa menyerap air dengan baik. Tumpahan air hujan dan mengakibatkan besarnya laju aliran air permukaan, yang pada akhirnya akan terjadi banjir bandang. Selain itu, air hujan dapat mengangkut partikel-partikel tanah sehingga menimbulkan erosi tanah atau tanah longsor. Yang ketiga, mengakibatkan kekeringan. Dengan hilangnya daya serap tanah, hal tersebut akan berimbas pada musim kemarau di mana dalam tanah tidak ada lagi cadangan air yang seharusnya bisa digunakan pada saat musim kemarau. Hal ini disebabkan karena pohon yang bertindak sebagai tempat penyimpanan cadangan air tanah tidak ada lagi, sehingga ini akan berdampak pada terjadinya kekeringan yang berkepanjangan. Yang keempat adalah perubahan iklim. Oksigen merupakan gas yang melimpah di atmosfer, di mana hutan merupakan produsen terbesar yang menghasilkan gas tersebut. Selain itu, hutan juga membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Itulah sebabnya mengapa ada istilah yang mengatakan bahwa hutan adalah paru-paru bumi. Pada saat suatu hutan mengalami kerusakan, maka hal tersebut akan berakibat terjadinya peningkatan suhu bumi serta perubahan iklim yang ekstrim. Yang kelima, kehilangan berbagai jenis spesies makhluk hidup. Deforestasi juga berdampak pada hilangnya habitat berbagai jenis spesies yang tinggal di dalam hutan. Menurut National Geographic, sekitar 70% tanaman dan hewan hidup di hutan. Deforestasi mengakibatkan mereka tidak bisa bertahan hidup di sana. Dengan hilangnya habitat tersebut, maka hal tersebut akan menyebabkan terjadinya kepunahan spesies. Hal ini bisa berdampak di berbagai spesies di bidang seperti bidang pendidikan, di mana akan musnahnya berbagai spesies yang dapat dijadikan objek suatu penelitian. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.